Halo teman-teman, kembali lagi di video aku ya. Sebelumnya kenalin lagi, nama aku Rafael Moses Baptista. Aku adalah seorang mahasiswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan tahun 2025 dari Universitas Diponegoro. Oke teman-teman, jadi di video ini udah beda sequel ya sama yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin kan aku bahas tentang pengprograman ya, algoritma pemrograman, coding-coding ya. Nah, tapi sekarang udah beda teman-teman. Sekarang udah kita ganti materi ke CAD CAM namanya teman. Nah, oke. Sebelum itu ini aku ada beberapa gambar yang bakal aku praktikkan langsung di video ini. Ada ya 5 gambar buat latihan soal buat di video kali ini. Ya, nanti di video kali ini kita bakal ngulik bareng-bareng. Ya, kita belajar pelan-pelan ya, sama-sama masih belajar tentang bagaimana cara mendesain di software SolidWorks ini. Oke, tadi pertama udah ada ya, aku sempat klik-klik gitu ya. Nah itu langsung pilih yang kalau mau gambar datar 2 dimensi gini ya, yang top plane. Terus, nah kita lihat dulu gambar pertama teman-teman. Nah ini kan kota ya, masih simpel-simpel aja, kota biasa gini. Ya udah langsung aja. Sebenarnya kalau gini bisa ada dua pilihan sih. Mau pakai eh, apa rectangle yang ini kota langsung, atau bisa pakai garis yang lain biasa ini. Tapi kalau aku langsung pakai kota aja gini. Sebentar, size-nya belum di adjust teman-teman. Nah kalau aku makainya tuh yang mmgs, berarti yang milimeter ya. Oke, kita mulai lagi top plane. Nah kotak, kita lihat lagi teman-teman ukurannya. Ini 135 dikali 30. Oke, udah gini dulu juga apa sih. Nah nanti kita bisa adjust lagi ini size nya. Sebentar. Ini 30, ininya 135. Nah udah oke dah. Jadi gini teman, kita udah jadi yang persegi panjangnya. Terus kita tinggal tambahin di sini. Ini panjangnya 55, lebarnya 25. Salah. Nah, kita tambah kotak lagi aja di sini. Nah, 55 sama segini ya. Oke, 55 terus lebarnya 25. Nah, kita bisa adjust lagi. Kita tinggal klik di bagian yang ini, berarti lebarnya. Lalu kita nge-adjust lebarnya sebentar. Nah, ini kita adjust jadi 25 lebarnya. Terus panjangnya kita adjust jadi 55 pas. Oke, sudah. Nah, buat di contoh gambar itu kan dia di sini nggak ada apa ya, nggak ada garisnya gitu ya teman-teman, garis yang dari persegi panjangnya nggak ada. Kita akan menggunakan fungsi trim ini teman-teman. Nah, trim ini ada berbagai macam fungsinya, cuman kalau yang power trim ini mungkin menurut aku lebih general ya, lebih mudah dipakai, bisa buat semuanya juga. Nah, cara pakai itu tinggal kita tahan gini, tahan apa, kalau di mouse atau di keyboard itu atau di touchpad itu klik kiri terus digeser aja gini. Nah udah, itu bakal hilang teman-teman. Itu untuk trim, untuk menghilangkan garis-garis atau menghapus gitu ya. Nah kalau udah, kita lihat lagi. Ini ada apa, pakai fitur smart dimension. Jadi fitur smart dimension itu buat memberi ukuran gini ya teman-teman. Ya 135, 30, 25, 40. Oke, langsung aja kita yang sini 135 dulu. Nah benar 135 teman-teman. Nah kalau pakai smart dimension kita juga bisa masih nge-adjust lagi. Misalnya nanti ubah jadi 100 pas ya, dia bakal panjangnya otomatis nge-adjust sendiri teman-teman. Nah terus sini 30 ya, udah pas 30. Terus ini 55. Oke, yang sini 25 pas teman-teman ya. Oke, terus kita cek lagi, ada lagi ya 30 sama 40 sini. Nah ya gini teman-teman. Sebentar, kita pakai yang ini aja, yang vertikal. Sebentar.
bentar. Kita mau kayak yang ini aja teman, 30 oke. Nah jadi buat yang tadi itu, kalau misalkan di dalam dua, ini kan ada size atas sama bawah kan sama ya teman-teman. Nah kalau misalkan atas dikasih smart dimension terus bawah juga dikasih smart dimension sedangkan dengan ukuran yang sama, itu ada kemungkinan buat terjadinya over define atau semacam ya error karena dia udah punya ukuran di atas, kenapa masih dikasih ukuran di bawah. Itu bisa over define dan jadi kayak gambarnya kayak nggak sah gitu ya teman-teman ya. Nah terus ada yang garis pinggirnya, garis tepinya tuh udah yang hitam sama yang biru. Nah hitam tuh udah fully define, berarti dia udah nggak bisa diubah-ubah lagi posisinya. Tapi kok biru ini tuh masih bisa diubah-ubah. Nah untuk semacam sahnya gambar akhirnya itu ketika udah fully define teman-teman. Nah ini aku pakai garis bantu buat semacam bantu aja, karena aku mau ngasih smart dimension di sini. Nah ini terus aku adjust lagi. Nah, kita tulis size berapa tadi? 40. Oke 40. Nah udah. Oke teman, ini udah begini untuk gambar satunya. Dan ini buat yang garis bantunya bisa kita hapus aja, nggak apa. Salah. Garis bantunya sebentar. Nah, ini kita delete aja. Salah. Oke udah gini nggak apa. Sebenarnya tuh bisa sih pakai yang ini, jadi nggak harus yang ini. Tapi nggak apa. Yang penting di gambar pertama ini kita udah jadi ya teman-teman, udah sama. Terus kita lanjut ke gambar kedua. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman udah bikin project, jangan lupa di save ya, terus atau save as juga bisa juga. Aku bakal langsung ke new page di sini. Untuk yang gambar 2 dimensi kita menggunakan yang part ya teman-teman. Nah oke, lanjut di gambar kedua. Kita lihat lagi, kita tengok lagi. Nah ini ya ini kita bakal buat di ini persegi panjang yang 80x10 nya itu dulu. Seperti biasa kita langsung top play, terus kita ambil ini. Nah aku mau ambil size nya teman, kita buka MKS dulu. Top 80 ya, tapi masih belum pas 80, jadi kita adjust lagi. Terus ada lagi sini, dari sini teman-teman ke bawah 10 aja. Nah terus kita adjust lagi, klik kiri ya teman-teman, 10 mm. Terus tarik lagi garis dari sini ke sini sama gini buat untuk ini ya. Oke udah ya. Nah, terus kita cek lagi sini ya, ada persegi di sini, sudah lingkaran di sini. Kita ambil garis bantu dari sini ke sini dulu teman-teman. Kita kasih garis dulu ke sini 48 ya. Oke 48 sini ya. Sebentar, lebarnya itu nanti bisa di adjust lagi lah ya. Kita bikin garisnya juga di samping sini 48 juga. Oke. Nah terus kita pakai trim ini, sebentar, trim di sini. Nah kita bakal pakai center line ini buat garis bantu dari sini
Bentar, ke bawah sini. Nah, oke. Jadi kita bisa buat ini ya, lingkarannya sini gedenya 17. Ini pakai sini. 17 itu 8 segini dulu aja, nanti bisa kita adjust lagi buat ukurannya. Nah, terus buat di lengkungan bawah itu sebenarnya ada dua opsi ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai bentuk lingkaran, misalkan aku pasang di sini juga. Nah, gini ya, sampai nyentuh ini, nyentuh keduanya ini ya. Ini masih belum nempel sepenuhnya, nanti bisa di add relation biar bisa nempel ke titik ininya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ada juga cara lain tuh, kita pakai ini tangan ini, center point ini dari sini, bentar, sorry, pakai yang tangan teman, salah. Nah, ini dari titik ini ke sini. Nah, itu bisa juga. Jadi ada beberapa cara sebenarnya buat bikin lengkungan kayak gitu. Cuman karena sini menurut aku lebih bisa pakai yang tangan arc, jadi aku pakai yang tangan arc. Oke, terus sini ada kita bikin persegi, itu garis bantu sini sih, ke kanan sini 9 ya. Sebentar, 9 ke sini, terus 9 kirinya 9, terus kasih size dulu sini ya teman-teman. Kita kasih smart dimension di sini dulu 48. Oke, ini kita kasih 10 dulu, kita kasih 80. Perseginya terus di panjang 24 ya. Sebentar, link 17 kan. Letak di situ 18. Garis bantunya terus ke bawah. Ini aku delete dulu aja deh. Terline dari sini ke bawah sini. Udah. Sini kita bakal kasih kotak buat di luar lingkarannya ini. Jadi di dalam kotaknya ada lingkarannya ini. Adjust lagi ke kiri 9. Sebenarnya aku ada salah di ukuran ini ya, atau kesempitan, jadi mungkin bisa aku adjust dulu jadi 4,5 dulu, juga aku adjust jadi 4,5 dulu untuk garisnya. Delete, aku buat lagi dari senternya. Oke, udah. Lingkarannya juga kita delete lagi karena kita mau bikin dari senternya lagi. Sini center barunya.
sini. Oke. Tingginya sekitar berapa ini? Sebentar, kita cek dulu ini ke sini tingginya berapa. Dari sini ke sini 10,56. Jadi buat 24. Sini dulu. Nah, sini. Sebentar. Kita adjust size lingkarannya dulu, teman-teman. Coba kita bersih, kita kali 5 dulu. Nah. Oh, masih kebesaran. Kita nanti bisa adjust lagi ya teman-teman buat ukuran lingkaran. Jadi kita kecilin dulu aja. Kita fokus ke bikin apa luaran kotaknya dulu. Nah, oke, udah. Terus kita kasih smart dimension di sini ya. Ubah jadi 24. Nah, terus kita besarin dulu ini. Nah, oke. Lingkarannya bisa kita adjust. 24 ini sih. Panjangnya berapa ya? 60, 30, bikin 25 coba. Sini juga kita bikin just 25. Nah, udah. Buat kotaknya yang ini itu 18 lebarnya. Gitu. Oke, Rita. Oh, sebentar. Yang ini kutil itu aja. Bentar. Sedikit error ya. Gue jadi harus ngulik ngulik lagi buat di ini di modulnya. Udah, sebentar. Oke, aman. Nah, ini dia aku kasih center line dari ujung sini ke center lingkarannya sini ya. Terus dari lingkarannya aku adjust dulu jadi sekitar 6,5 teman-teman. Oke, kita kasih center line lagi buat garis bantu di sini 9. Oke.
udah, kita tarik ini ke garis bawah situ teman-teman, pakai garis biasa aja. Nah, terus ini kita hapus dulu sebentar. Ini kita kasih line ke sini sepanjang 18 teman. Terus kasih lanjut lagi kotak ke sini. Nah, udah seperti itu. Terus tinggal pasang-pasangin urut untuk smart dimensionnya aja. Sebentar. Bentar ya. Kita kurang dulu aja. Sebentar. Salah. Ini 18. Oke. Ininya 1. Nah, kita adjust lagi jadi 24 teman-teman. Oke. Terus baterainya ini jadi 17 ya. Sebentar. Kita tinggal ngasih size buat ini aja, tapi kok susah. Nah, ini kita adjust ringnya jadi 17. Nah, 17 24. Oke. Ntar ini masih ada yang under define. Nah, oke teman-teman, udah. Mungkin kalau misalkan emang harus seperti yang dicontoh, karena ini mungkin ada perbedaan di ukurannya, mungkin di sini bisa di adjust ya, yang ini ya, ring bawahnya ini. Tapi adjustnya jadi sebentar. Sorry teman-teman, salah. Harusnya yang 17 itu buat yang sebentar. Kalau lingkarannya ini tuh 13. Nah, terus yang 17 itu ring yang luarnya ini. Oh, nggak usah. Udah. Mari kita coba paksain dulu. Kita ubah. Kok over 11 ya? Oke, udah gitu. Seharusnya sih yang di sini bisa ditarik sih ya. Tapi over 11 kayak gara-gara ada size di atas ini. Sebentar. Nah, oke, udah aman teman. Nah, oke, seperti ini teman buat yang gambar kedua. Kita lanjut ke gambar ketiga yang ya kalau dilihat ya lumayan rumit ya teman-teman. Tapi nggak apa, kita sambil belajar sama-sama.
yang part lagi, langsung ke yang top, sorry yang front kotak. Nah ntar size nya kita adjust lagi teman-teman, milimeter, front plane. Nah itu kalau sesuai yang Timoto itu dia 165 kali 80 teman-teman, kita adjust segini aja dulu. Nah oke, udah gini ya. Terus kita tambahkan dulu lagi. Nah di sini tuh kita bakal banyak pakai fitur-fitur baru. Aku coba bakal mengenalkan beberapa fitur baru. Salah satunya adalah cara membuat ini lengkungan ini tapi nggak pakai tangan art, pakai lingkaran. Terus aku nanti trim buat di bagian setengah lingkaran bawahnya. Dan ini juga ada lengkungan ini ya. Lengkungan itu pakai ini teman-teman, sketch bulat ini ya. Oke, kita langsung mulai lagi aja, lanjut lagi teman-teman. Hapus dulu yang atasnya situ. Aku mau kasih ini center line. Bentar. Sebelum itu aku mau adjust dulu ininya 165 pas biar enggak biar apa ya, biar ngepas sesuai ukuran size nya ya. Terus kita lanjut kasih centerline ke sini 25 teman-teman. Buat apa itu? Nanti buat lingkarannya yang semacam kayak punuk-punuknya itu aku bakal pakai lingkaran circle ini, bukan circle yang tangan arc. Nah itu kita butuh centerline buat sebagai kayak centernya juga dari lingkarannya itu. Kita narik lingkarannya itu dari center ini, pucuknya sini. Kita adjust dulu lagi, ini 25. Nah sini dia lingkarannya teman-teman, kita pakai yang circle biasa aja. Kita tarik sampai dia ke 25 sini. Sama juga kayak ini, kita tarik ke sini. Nah udah. Terus kita kasih line biasa dari ujung sini ke ujung. Nah let's go. Sebentar teman-teman, miring ini. Yang ini belum ku adjust size nya 80. Nah dah, kalau ini ternyata nggak miring. Sip. Oke, agak miring teman-teman. Oke, lanjut. Kita bakal ini trim bagian sini ya. Kayak yang bilang ada beberapa cara sebenarnya buat bikin lengkungan gitu, punukan gitu ya teman, kayak yang di sini. Nah punukan 2 itu aku sini nyoba pakai lingkaran. Nah terus kita trim aja. Nah dah jadi punukan 2 itunya ya, dua punuknya itu. Nah terus aku bakal pakai centerline buat garis bantu di sini sampai ke sini. Sebenarnya buat tanda tengah aja dulu. Nah terus aku bakal ambil lagi di sini, naik sebanyak 15 teman-teman. Sebentar. Oke. 15 itu 20 ya? Sebentar. Oh iya 15. 20 teman-teman, sorry 20. Nah terus nanti yang di ujung situ itu kita tarik lingkaran ini teman-teman. Buat ringnya sebentar. Kita bikin berapa ya? 12 ya, 12. Nah terus kita kasih line yang ini dari ujung sini, dari titik sini ke sini, pastikan lurus teman-teman. Sini ke sini. Nah oke. Nah kalau udah kita bisa trim ini. Nah oke.
Udah kita trim teman-teman. Terus aku bakal ngapus yang ini. Aku mau bikin center line baru dari ujung atas ini, nah sini ke bawah sini, biar mencakup semua bagian ini, bagian objek yang kita buat. Nah terus sini kita cek lagi gambarnya. Kita bakal buat lingkaran di sini dulu. Dari center line-nya ini, center line tengah, garis tengahnya sini ada jarak sekitar 40 mm ke sebelah kiri, itu nantinya sebagai center dari lingkaran yang banyak ini teman-teman. Nah coba center line di sini ke sininya itu 40 teman-teman. 40. Nah ini kan ada yang sini sama ada yang ke bawah juga 40. Nah, nanti yang ke bawah kita adjust lagi aja, soalnya kita udah ngantongin yang dari tengah ke sini sebagai nanti center buat kita naruh lingkarannya teman-teman ya. Nah setelah kita tarik lingkarannya ke sini, awalnya segini 12 23, kita buat segini aja dulu karena emang nih masih belum kita smart dimension, jadi kita bikin lingkaran gini dulu aja. Nanti tarik mau bersin karena masih belum kita kasih smart dimension, jadi sekarang kita kasih lingkaran dulu aja kayak gitu. Oke, biar nanti kita udah ada layout lingkarannya, nanti gak adjust lagi buat ukurannya. Buat ukurannya di sini aja nggak apa, atau mau dikecilin lagi juga bisa, nyesuaiin aja. Aku mau pasang segini sebenarnya kebesaran sih ya. Sebentar, 20 itu kan 30, berarti ini aku kasih 15. Kita kayak bagi 2 dari ukuran aslinya aja teman, kan ada 23 ya, iya 23 jadi 11,5. terus yang dalam ini 12 aku adjust jadi 6. Nah udah segini dulu. Nah terus kita mau bikin lingkaran yang di atas ini, 2 ini ya, 24 13 kita bagi 2 nantinya buat apa, biar nanti bisa dijadis lagi. Nah ini fungsinya center line aku kasih di sini tuh buat selain buat lingkaran yang luar ini, aku coba buat lingkaran dalam teman-teman. Dia 11 sama 13 sama 24. 13 berarti 6,5 sama 24 berarti 12. Nah, oke. Terus yang sini juga kita pastiin dulu size-nya lagi, 18 sama 11 berarti 5,5 sama 9. Ini aku adjust buat ukuran sementaranya karena nanti pastinya juga bakal kita kasih smart dimension, dan dari smart dimensionnya itu udah otomatis bakal menyesuaikan lagi ukurannya sesuai yang kita ketikin di smart dimensionnya. Nah kalau udah begini kita kasih lagi center line. Ini buat apa? Buat yang di ini, yang gambar semacam plus ini ya, dari kiri sini ke sini 42,5, diameternya 42,5. Oke. 42,5. Terus ininya mau aku adjust lagi ke Y nya itu 38. Nah karena apa 38, karena ini
dia dari tengah sini ke bawah itu 38 teman-teman. Jadi biar ini jadi titik tengahnya ya. Terus kita cek lagi ini ke atas sini itu 30 15 teman-teman. It's salah. Senteran lagi dari sini ya. Ke atas tuh 15. Nah, kita 15. Terus kita kasih lingkaran dari sini 7,5. 7,5. Nah, di sini aku bakal ngenalin lagi fitur baru, itu namanya mirror entities. Nah, caranya itu begini. Sebentar. Kita mirror entities, terus mirror about-nya ke sini. Nah, sebentar, centang. Oke. Jadi ini mengurangi apa ya? Ini intinya efisiensi waktu, biar kita nggak bikin garis-garis lagi ke bawah, bikin lingkaran lagi ke bawah, kan pastinya membuang-buang waktu ya teman-teman. Jadi cara gampangnya ada shortcutnya, kita pakai fitur mirror entities. Nah, ini juga kita tarik lagi 15 ke samping. Terus sebentar. Ini juga 7,5. Nah, ini kita juga pakai mirror entities. Terus mirror about kita pasang sini. Nah, terus centang. Udah. Nah, terus kalau udah gini itu nantinya ketika kita mau bikin garis-garis ini itu tuh udah ada titik-titiknya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal semacam nyatuin atau ya intinya. Nah, ntar ini ada titik ujungnya ini ya, terus ke sini. Nah, dari 7,5-nya itu sini. Nah, itu. Nah, jadi tinggal nyambungin ke titik aja. Jadi teman-teman udah gak perlu ngira-ngira lagi karena udah ada ini garis bantu titiknya ini. Jadi 7,5 ini ke sini. Ya kan? Terus lagi dari sini ya 7,5 sini ke sini. Oke, udah. Dari sini ke 7,5 sini terus ke sini. Nah, itu udah. Nah, terus kalau udah itu kita tinggal trim aja teman-teman. Sini, sini, sini. Nah, udah gini aja. Nah, kalau udah begini kita bakal bikin lengkungannya yang di sini teman-teman. Ada 5, 12, 10 itu ya. Seperti yang udah aku tadi bilang, buat lengkungan gitu tuh kita akan menggunakan fitur namanya ini sketch fillet. Sini sama ini kita adjust lagi jadi 5 karena dimintanya 5. Nah, udah. Terus sekarang ini sama sini. Oke. Katanya 12 atau 12 setengah. 12, oke. Ini sama sekarang ini sama ini. Mintanya 10. Nah, oke. Nah, kalau udah, kita udah mulai bisa ngasih buat smart dimension di mulai dari lingkaran-lingkaran ini ya. Ini ada ringnya luar 25, terus ring dalamnya 24, 13. Dah, kita mulai ngasih smart dimension ya. Jadi semacam smart dimension bisa dibilang tahap agak akhir ya teman-teman. Ini 25. Oke. Tadi 24 bener. Ininya 13 bener. Nah, sininya
12,5. Terus ini ke sini 20. Ntar ini kita pindahin dulu ini biar lebih enak pastinya dilihat. Ini lingkaran yang ini 25, lingkaran yang ini 18, oke. Sama lingkaran dalam itu 11. Nah, sip. Berikutnya kita bakal ngasih smart dimension, tapi yang horizontal aja buat titik ini sama titik ini. Titik 165, betul 165. Nah udah, oke. Kalau udah, kita tinggal kasih di sini aja. Sebentar. Mana sih? Bener. Jadi saya masih pakai yang horizontal, jadi nggak bisa. 12, terus 23, 30 sama 40. Di sini kita cek lagi di modulnya. Iya, 40 teman. So bakal sebentar. Bakal ngasih di sini sama sini. Ini 40. Sini sama sini. Kita adjust lagi 40. Udah. Nah, terus kalau udah kita bisa adjust yang di sini. Yang di sini sebentar. Kita cek lagi 30, 17,5. Jadi ringnya dulu aja. 7,5. Terus sini sama sini 30. Ini sama sini juga 30. Tinggal 4 deh. 2,5 perlu juga ya. Ini sama sini bener sih, salah. Saya kayaknya salah klik deh. Nah ini 42,5. For dimension udah, berarti udah ke nono. Terus tinggal ini sama sini 8. Oke. Terus ini sebentar, ini masih ada yang belum. Sebentar, masih belum. Oh, ini. Sebentar. Sini sama sini 80. Oke, nah udah teman-teman. Jadi ini buat yang gambar ketiga udah fully define ya teman-teman. Jadi intinya kalau semisal udah gambar semua objeknya, itu langkah terakhir adalah ngasih smart dimension. Nah buat ngasih smart dimension itu juga harus diperhatiin lagi biar satu sama lain tuh gak nabrak. Dan pastikan semua objek itu terkena, tapi jangan sampai over define. Nah objek ini kan semuanya udah dapat ukurannya, jadi enggak ada yang biru-biru, dan di sini juga udah tertulis fully define. Nah jadi ini sudah, kalau misalkan di gambar dianggap gambar tuh udah sah hasilnya teman-teman. Oke. Nah habis ini kita bakal lanjut ke gambar yang keempat sama yang kelima teman-teman ya. Ini ada ini sama ini. Oke, see you di
interface buat gambar keempat teman-teman habis ini teman-teman. Jadi udah balik lagi di interface SolidWorks ya. Di sini kita bakal lanjut untuk yang nomor 4 ya. Ini ada gambar kayak gini. Oke. Langsung kita mulai aja. Top size pakai top plane, rectangle, terus sebentar teman-teman. Nah, oke, jadi kok sesuai sama yang di sini itu panjangnya 150 terus tingginya 80. Udah ini dulu aja, nanti kita adjust lagi. -150, ininya 80. Oke, udah otomatis kerubah juga. Nah, terus kita kasih ini garis yang di sini 12 mm nya itu kita centerin lagi. Salah. Nah. Oke. Terus kita y-nya kasih ke 12. Oh, sebentar teman-teman. Pakai garis biasa aja. Kita ubah lagi jadi 12. Kalau udah, terus kita lanjut buat garis yang ini sama ini, yang dua ini. Kita kasih 83 buat posisi X nya, terus kita tambah satu lagi itu di posisinya seharusnya di 95 teman-teman. Ya 95. Kita adjust lagi buat ininya. Oh, ada 93, tinggal coba ke 95. Nah, udah. Terus tinggal kita trimin aja sesuai sama yang di gambar ini, teman-teman. Jadi sini nanti hilang, terus nanti kita kasih garis miring. Terus yang di sini garis yang lengthnya juga hilang. Di gini. Nah, di sini. Oke, nah. Oh ya, sama ini. Oke, udah. Nah, kita trim. Kita kasih garis miringnya dulu sini ke sini. Oke, nah, terus kita lanjut lagi. Di sini kita buat dalamnya dulu aja.
kasih di 5 deh ya, kita coba dulu di 5 buat ringnya. Oke, udah. Terus kita apa sih X Y-nya dia. Ntar ini kesini 34 it's ini dikasih 41,5, Y-nya di 46. Sebentar. Y-nya di 46. Ya, Y-nya 46 dulu. Nah, ini nanti sebagai senternya. Terus kita lanjut ke pembuatan ini yang kayak tabung-tabungnya ini. Nah, kalau di kemarin di gambar-gambar yang sebelumnya yang buat bikin tabung kayak gini nih, nah itu kan pakai lingkaran dulu, bundar dulu, terus baru dikasih garis buat bentuk rectangle, terus baru di trim. Nah, kalau ini kita bakal nyoba buat pakai ini yang langsung bentuk ke oval, semacam oval tabung gitu lah ya, oval. Nah, kita pakai ini namanya strike slot. Nah, sebelum itu kita kayaknya kita perlu buat bikin center line di situ buat jadi di tengahnya dia. Panjangnya 17,5. 17,5 terus langsung terus lagi 63. Nah, kalau udah ada titik tengah gitu, kita tinggal pakai ini teman-teman, panjangnya 34. Nah, ini kita atas lagi aja. Nah, ini ya teman-teman, buat cara membuat oval. Kan ya, ya. Oke, udah bener. Terus tinggal sebentar. Seharusnya 17,5. Sebentar. Ini harus di adjust lagi deh. Tipis sebenarnya. Harusnya 46. Terus ini harusnya
buat posisi X nya itu 17,5. Ujung-ujungnya dijadikan 12 juga ya. Iya sih, benar. Terus 4, iya. Terus kita lanjut ke tabung yang sebelahnya. Ukurannya sama sih ya. Jadi kita tinggal bikin center line-nya dulu. Dari sini ke sini, sini ke 24. Iya, 24. Terus kita kasih center line lagi ke sini. Nah, udah. Terus langsung aja kita buat ininya. Udah. Oh iya. Nah, kalau udah kita tinggal trim ini, trim ini, trim ini, biar kita bersihkan dari center line-nya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita akan buat ini oval di sini. Nah, itu perlu center line juga sama kayak yang sebelumnya. Panjangnya 20,8. Terus ini itu sebentar, ini nah udah. Terus kita masuk ke sini 20 hits segini. Oke, cukup.
Oke, udah benar. Sekarang buat yang ini. Ini 20. Sebentar. Oke, seharusnya ini bisa di-adjust lah. Iya, masih buka lagi. Ini masih belum sesuai. Mungkin kita lanjut buat ngasih smart dimensionnya aja dulu. Dari bawah dulu kita 50 benar. Sebelah kiri 40. Ya. Steeringnya 7. Nah, ini seharusnya 34, miss dikit. Sini 1,5 harusnya. Iya gak sih? Iya, 1,5. Terus dari sini gambar sini. Nanti kamu juga iya. Kan ya, iya 17.
ke sini. Seharusnya 24 pas. Sini 7. Plus kayaknya udah fully defined, terus tinggal yang oval di sini. Harusnya 20, 10, oh 20 pas. 20 pas. Sini sama sini kan ya. Iya di 20,85. Ini sama sini itu di 25,78. Iya itu 25,78. Terus sudutnya ini sama ini. Salah. Sudut kan? Iya. Nah, 51,03. Terus kasih ringnya ini 5 pas. Oke, sudah fully define semua teman-teman. Langsung kita save dulu. Ini nah, kayak teman-teman udah fully define buat yang gambar keempat. Habis ini lanjut ke gambar yang kelima teman-teman. Seperti biasa par lagi. Dan oke. Buat ini kebanyakan melengkung ya. Tapi ini ada yang kalau teman-teman notice itu ukuran buat lengkungannya itu kecil ya, cuma 3 mm. Nah, biasanya kalau lengkungan terlalu kecil itu malah nanti nggak bisa muncul ukurannya, gara-gara kalau pakai sketch fillet itu gara-gara perbandingan ukuran lain sama ukuran filletnya kekecilan. Jadi bisa kita pakai lingkaran. Sebentar.
itu 20. Sebenarnya itu bisa kalau mau pakai rectangle, cuman agak kurang presisi, ngepasnya susah, jadi sini aku pakai line biasa. 40. Terus ini 10. Ke bawahnya itu 160 kurang 420. Seratus 20. Sini aja, ini kita adjust lagi. Nah, kita zoom out dulu, terus cek lagi 40. Ini kita lingkaran di sini, tapi karena itu ada ukuran buat lingkarannya, R-nya 20, jadi kita bisa pakai bantuan centerline, dikasih di 20. Langsung bikin lingkaran di sini. Langsung aja. Ini panjangnya. Sebentar. Panjangnya itu dari situ 90. Itu panjangnya di 20. Sekitar 42. Terus ini 40. Nah, terus yang atas itu 3 setengahnya.
setengah, iya ini setengah, iya setengah, jadi 20. Lingkarannya di situ. Sama ringnya 15, berarti kita kasih center line buat titik tengah lingkarannya yang ini, pakai pun on yang ini, pun on yang itu. Ini udah ada R nya 15 ini ya. Nah, jadi kita tinggal sini tarik 15. Nah terus tinggal pakai lingkar langsung, size nya 15. Nah oke, terus kita cek lagi sini. Oke, ini kan ada ring yang kecil ya, lengkungan yang kecil itu kayak yang tadi udah aku bilang, kalau misalkan lengkungan kecil itu kita nggak selalu bisa buat pakai ini sketch fillet itu, jadi kita harus ngakalin pakai circle. Sebenarnya bukan ngakalin sih, lebih ke alternatifnya itu adalah pakai circle kalau semisal buat di sketch fillet itu terlalu kecil ukurannya, perbandingan ukuran rasio ukurannya terlalu kecil. Nah terus kasih lingkaran, kita zoom lagi biar. Nah oke. Seharusnya berapa ini? Ya 10. Sebentar. Nah udah, kita trim ininya. Oke udah. Terus kita bakal trim. Bismillah.
Hmm. Kita trim ini dulu. Terus kamu lihat di sini itu ada, nah ini ada lengkungan juga. Pakai sketch fillet bisa karena dia ukurannya masih 10 mm, jadi sebanding lah sama ukuran di sini tuh. Cuman kalau udah di bawah 10 kayaknya harus pakai lingkaran kayak tadi yang 3 ini. Nah, jadi langsung aja kita pakein sketch filletnya ini sama sini 10. Oke, nah udah. Oke, lanjut. Ada 5 ya. Kalau 5 kayaknya harus pakai lingkaran deh. Iya, pakai lingkaran. Kalau pakai sketch fillet ya bisa karena terlalu kecil rasio untuk ukurannya. Iya ya, kalau di bawah 10 itu kamu apa ya, hanya nggak bisa yang kok di sketch fillet. Jadi filletnya mana sih? Ini 10. Sebentar, ini masih ada fillet yang bisa. Ini ada 10 sini deh. Au. Oke. Ya itu deh. Di sini 10. Terus di sini juga 10. Nah, oke. Terus kita kasih lingkaran ini di sini. Size nya 10. Nah, pas. Udah 10. Oke. Terus ini ada 5. Kita trim dulu aja yang ini. Nah, oke, udah. Oke, terus tinggal yang itu 5. Bisa ya? Coba dulu deh. Bentar, coba 5. Sebentar. Bisa lah, oke, bisa. Bisa. Kalau emang perbandingannya masih memungkinkan bisa, teman-teman. Oke, kita pindah dulu ini biar rapi. Bentar, ada yang belum di trim ini. Nah, oke, nah terus sekarang tinggal ngasih smart dimensionnya, teman-teman, biar full define. Kasih panjangnya dulu 160 sini. Oke, sama sini 60 ya. Ini 40 oke. Ini 10 terus
Puluh itu ke 100. Oke, sini sama sini. Mana sih? Bentar. Ini. Ntar harus dipasang di tengahnya ini. Sini sama sini. 90. Ini sama sini. Setelah kita pasang ke 100. Oke. Terus ini sama sebentar. Sama senternya situ. 25. Oke, di sininya 15. Oke, nah, sudah fully define teman-teman. Nah, sudah fully define ya buat yang gambar kelima. Oke, tinggal kita save. Nah, sebentar, sama info berarti tadi jasa keempat, kelima save. Nah, kita akan di-convert dulu ya. Nanti bakal aku upload di GitHub, tapi bakal aku gunakan ini buat nama filenya. Nah, udah. Oke teman-teman, jadi gitu aja buat yang video CAD CAM pertama ini. Kita baru nyoba-nyoba gambar dulu aja, sehari latihan soal yang dikasih. Emang kalau CAD CAM nggak bisa banyak ngomong teman-teman. Kalau yang coding tuh masih bisa ambil jelasin, kalau ini susah. Ya oke teman-teman, see you in the next video ya. Di next mungkin aku bakal membahas lagi tentang CAD CAM mungkin, tapi variasi gambarnya aja yang berubah atau bahkan konsepnya yang berubah. Jadi tunggu aja buat di video selanjutnya teman-teman. Oke, dadah.